Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimuddin Ali dengan NIM 202405010143. Saya berkuliah di IAIN Kendari di Fakultas FEBI di saya mengambil jurusan ekonomi syariah. Salah satu mata kuliah saya yang saya ambil di semester 3 ini adalah bisnis digital yang dibawakan oleh Ibu dosen Dewi Inayatul Sakinah, yang dimana disapa dengan Miss Kiki. Miss Kiki ini meminta kepada adik-adiknya bahwasannya menjelaskan pembahasan yang telah diberikan 1-5 makalah, yang dimana pembahasan pertama itu di kelompok 1 yang membahas tentang konsep teori ekonomi bisnis digital. Disruptive innovation adalah inovasi berbasis teknologi yang mengubah secara besar-besaran model bisnis lama, tergeser dan diganti dengan yang lebih modern. Contohnya begini: ojek online, marketplace dampak menjadi lebih efisien dan cepat. UMKM terbantu, lapangan kerja muncul, perusahaan yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Ya, selanjutnya creative destruction. Creative destruction adalah proses ketika inovasi muncul. Ketika inovasi menghancurkan sistem bisnis lama, lalu membangun sistem baru yang lebih modern. Contohnya begini: Nokia kalah oleh iPhone dan Android. Perusahaan dipaksa terus berinovasi agar tidak hilang dari proses atau tidak hilang dari pasar. Dan ketiga itu sustaining innovation adalah inovasi yang meningkatkan produk yang sudah ada agar perusahaan tetap kompetitif. Contohnya begini: meningkatkan iPhone setiap tahun, teknologi hybrid Toyota. Inovasi ini menjaga kualitas agar tetap bertahan, tetapi harus waspada terhadap inovasi disruptif. Adapun pembahasan di kelompok 2 yang berjudul inovasi kewirausahaan berbasis digital. Perubahan bisnis di era digital ini. Bisnis saat ini perubahan karena internet, aplikasi dan teknologi digital membuat usaha lebih cepat berkembang, mudah diakses dan lebih efisien. Inovasi kewirausahaan ini adalah cara baru dalam membuat produk, menjalankan usaha atau memasarkan bisnis agar lebih efisien dan bertahan lama. Bentuk-bentuk inovasi ialah bentuk produk, bentuk teknologi, bentuk pemasaran, inovasi model bisnis. Selanjutnya itu faktor pendorong bisnis beralih ke digital. Teknologi makin maju, konsumen ingin layanan cepat, promosi online lebih murah, pasar bisa dijangkau lebih luas bahkan internasional. Tantangan bisnis digital, banyak pelaku usaha belum memahami teknologi, akses internet belum merata, persaingan online sangat ketat, resiko keamanan data dan penipuan digital sangat tinggi. Contoh kasusnya begini: kita ambil dari Kopi Kenangan. Ia menggunakan aplikasi pembayaran digital dan promosi media sosial untuk mempercepat pelayanan dan menarik pelanggan.
Nah, kita masuk di kelompok 3. Ia membahas tentang perlindungan bisnis digital. Perkembangan bisnis digital itu, bisnis digital berkembang karena adanya teknologi seperti internet, big data, dan LOT. Bisnis tidak lagi harus memakai toko fisik, tetapi pindah ke platform digital. Nah, adapun peran teknologi berperan untuk menjangkau pasar lebih luas, menjalankan bisnis lebih efisien, menciptakan banyak pekerjaan baru, membuka peluang usaha seperti startup dan e-commerce. Regulasi dan pemerintahan. Adapun regulasi dan pemerintahan ini, pemerintah membuat aturan untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam bisnis digital. Contohnya begini, pada regulasi UU ITE di peran pemerintah, peran perdagangan nomor 80/2019, perdagangan online. Perdagangan 50/2020, platform digital. Tujuannya agar konsumen terlindungi dan transaksi online dapat dipercaya. Hak konsumen, kita beralih ke hak konsumen. Produk harus sesuai iklan. Konsumen boleh mengembalikan barang jika tidak sesuai. Banyak sudah terjadi ini. Barang yang tidak sesuai banyak sudah terjadi di berbagai hal yang kita masuk. Selanjutnya, informasi produk harus jelas dan jujur. Inovasi dan kreatif. Bisnis di era digital perlu memanfaatkan media sosial membuat produk yang unik, memberikan layanan cepat, menggunakan data pelanggan, menciptakan pengalaman yang menarik. UMKM perlu dukungan modal dan kemampuan digital agar bisa bersaing. Adapun pembahasan di kelompok keempat itu infrastruktur bisnis digital. Apa sih itu infrastruktur bisnis digital? Ya, infrastruktur bisnis digital adalah fasilitas teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis online seperti internet, data counter, computing, perangkat digital. Infrastruktur ini membuat bisnis lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola. Adapun teknologi internet adalah dasar utama bisnis digital. Semua kegiatan seperti komunikasi, promosi, penyimpanan data, dan transaksi dilakukan melalui internet. Ada juga dinamakan dengan hosting provider. Hosting adalah layanan penyimpanan untuk website agar bisa diakses 24 jam. Jenis hosting shared hosting, FPS, dedicated server, cloud hosting. Media sosial digunakan untuk promosi, membangun brand, meningkatkan transaksi dengan pelanggan, menjangkau pasar lebih luas. Adapun kelompok 5 membahas tentang pasar konsumen digital. Kita beralih ke pengertiannya. Konsumen digital adalah tempat jual beli melalui internet di mana konsumen bisa mencari produk, memesan, membayar, dan menerima barang tanpa bertemu penjual. Karakteristik pasar digital: harga dan kualitas transparan, biaya lebih rendah, banyak promo dan diskon. Mencakup pasar luas, internet, chat, rekomendasi, produk digital bisa diunduh langsung. Yang ketiga, perbedaan pasar konvensional dan digital. Akses dan tempat pasar konvensional mengharuskan pembeli datang langsung ke toko atau pasar digital bisa dilaksanakan lewat internet tanpa perlu datang ke tempat fisik. Waktu operasional pasar konvensional
hanya buka pada jam tertentu. Pasar digital bisa digunakan kapan saja, 24 jam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kelompok 1 sampai kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena jika kebanyakan kurangnya itu dari saya. Kalau jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.